Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Panitia Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, serta peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Provinsi Jawa Tengah yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya Nur Hasina Nugrahaini dari SMA Negeri 7 Purworejo sebagai tim oposisi dan pembicara 1. Seperti yang dikatakan oleh pembicara 1 tim afirmasi, beliau mengatakan bahwa tidak ada makhluk lain selain di bumi. Lalu bagaimana dengan UFO? UFO merupakan istilah yang digunakan pada benda terbang yang tidak dikenali. Seperti yang kita tahu bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau yang lebih kita kenal sebagai Pentagon akhir-akhir ini mengeluarkan 3 video singkat yang menghebohkan masyarakat luas. Di dalam video tersebut dibuktikan adanya UFO yang mengelilingi lapisan udara di muka bumi. Benda kecil itu diduga UFO, yaitu benda terbang yang tidak dikenali. Umumnya UFO tersebut digunakan untuk kendaraan yang digunakan oleh alien maupun makhluk luar angkasa yang lain. Dengan ini saya menyatakan sangat tidak setuju dengan argumen dari pembicara 1 tim afirmasi. Seperti yang kita tahu bahwa manusia merupakan manusia cerdas yang berevolusi. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, pada awal kehidupan di muka bumi, manusia mulai berpikir bagaimana caranya mereka mempertahankan spesiesnya. Mereka mulai berpikir bagaimana cara mempertahankan hidup dengan cara bercocok tanam tanpa dipengaruhi oleh musim. Lalu mereka membuat peralatan sederhana untuk bercocok tanam dan memanfaatkan rasi bintang yang digunakan untuk mengetahui kapan waktu terbaik supaya bercocok tanam akan berhasil. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui pada tahun 1750 manusia memasuki era revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 itu ditandai dengan penemuan mesin uap. Penemuan mesin uap ini mengakibatkan perubahan yang signifikan pada bagian teknologi, bagian pertanian, transportasi hingga manufaktur. Alhasil bidang produksi pun semakin meningkat drastis. Lalu pada tahun 1870 manusia memasuki era 2.0 dengan ditandai dengan pembangkit listrik dan motor. Alhasil teknologi-teknologi yang dihasilkan seperti mobil, motor, telepon, bahkan pesawat terbang. Kemudian pada era revolusi industri 3.0 manusia memasuki era digital dan internet, bahwa mereka tidak bersusah payah lagi antara waktu dan jarak. Kemudian pada saat ini manusia telah memasuki revolusi industri 4.0 dengan ditandai perubahan digital dan internet yang lebih signifikan atau lebih maju lagi, sehingga pemanfaatan teknologi semakin bisa digunakan. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu mengapa pencarian kecerdasan makhluk lain di bumi ini sangat penting. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi ini sangat berkembang dengan pesat. Tentunya rasa ingin tahu dari masyarakat ataupun manusia pun bertambah. Mereka ingin mengetahui seberapa eksistensi mereka berada di dalam muka bumi maupun di dalam semesta. Akhirnya mereka melakukan pencarian kecerdasan di luar bumi untuk mengetahui apakah ada makhluk lain selain di bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa uang yang digunakan untuk penelitian mengenai kecerdasan eksistensial itu sangat tidak merugikan bagi negara. Negara telah mematok uang untuk penelitian, untuk bidang pendidikan dalam bidang ekonomi maupun bidang yang lainnya.
Sehingga yang kita ketahui adalah penelitian ini tidak hanya bersumber dari uang pajak, namun juga bisa bersumber dari perdagangan antar negara maupun hasil dari sumber daya alam pada negara tersebut. Sehingga penelitian ini tidak hanya bersumber dari pajak saja. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, penelitian ini digunakan supaya manusia mengetahui eksistensi mereka dalam bumi maupun di luar angkasa. Mereka ingin tahu seberapa pentingnya manusia di dalam semesta, dan mereka ingin mengetahui apakah ada makhluk lain yang berada di selain muka bumi. Saya tegaskan lagi bahwa saya dari tim oposisi sangat tidak setuju mengenai argumen yang dikatakan oleh pembicara satu tim afirmasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.